Masih bersama kami di Presisi Siang. Ratusan ribu beruang hidup liar di Amerika Serikat dari jenis beruang coklat grizzly, hitam, dan beruang kutub. Ada yang di cagar alam dan ada pula yang dekat pemukiman warga. Setiap tahun sebuah kontes digelar menyoroti kebiasaan beruang menggemukkan badan sebelum hibernasi musim dingin. Berikut laporan Nova Purwadi dari VOA. Setiap Oktober, Taman Nasional dan Cagar Alam Katmai di negara bagian Alaska menggelar Fat Bear Week. Kontes memilih beruang paling gendut di antara sekitar 2.200 beruang coklat Alaska yang menghuni Taman Nasional tersebut. So, Fat Bear Week, in case you've been hibernating, is a March Madness style bracket competition where you get to vote for your favorite fattest bear. And it's a celebration of success because fat means success for the bears in Katmai. Pada 2023, kantor berita The Associated Press menyebut kontes ini sebagai kontes popularitas yang paling diminati di Amerika Serikat melibatkan negara bagian Alaska. They started an online contest to basically promote the fatness of the bears and to celebrate the bears getting ready for winter and celebrating their ability to survive a harsh Alaska winter in hibernation. Menjelang hibernasi musim dingin, beruang menggemukkan diri agar bisa bertahan tidur pulas beberapa bulan. Beruang jantan biasanya memulai hibernasi pada Desember, sementara beruang betina akhir November. Untuk menggemukkan diri, beruang coklat di Taman Nasional Katmai bisa menyantap 30 ikan salmon setiap harinya. Tahun ini beruang betina bernama Grazer kembali memenangkan Fat Bear Week. Yang menarik bagi penyelenggara, Grazer mengalahkan Chunk, beruang jantan yang membunuh anak Grazer. Selain mendukung pelestarian beruang, kontes Fat Bear Week yang dimulai pada 2014 ini juga menganjurkan interaksi aman antara manusia dengan satwa liar dengan menyaksikan rekaman kamera saja. Penggunaan kamera untuk memantau satwa liar menjadi kegiatan populer yang sempat meningkat tajam saat pandemi COVID. Salah satu laman favorit di Facebook untuk Alaska adalah Muldoon Area Trail Photos and Videos yang ikut dikelola Donna Gale Shaw. I capture anything that's out here, anything and everything that's out here. Lynx, wolves, foxes, coyotes, bears, black and brown. Donna tinggal di Anchorage, kota berpenduduk sekitar 290.000 orang. Di kota yang sama ada sekitar 350 beruang hitam dan 65 beruang coklat. I did put a camera on it, and every year bears come and mark that tree, including cubs. Laman ini juga dipantau oleh warga Anchorage sendiri yang harus hidup berdampingan dengan berbagai satwa liar. Warga banyak kota di Amerika Serikat memang harus hidup berdampingan dengan beruang. Di daerah Washington DC misalnya juga kadang terlihat adanya beruang, meskipun jenis beruang yang ada di Washington DC adalah beruang hitam. Beruang ini dibandingkan beruang coklat ataupun beruang grizzly, ukurannya relatif lebih kecil dan relatif tidak terlalu agresif. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Musim gugur di Amerika Serikat kembali dimeriahkan dengan kontes labu, hasil panen khas musim tersebut. Di negara bagian AS, seorang petani menang kontes dengan labu seberat 1.000 kg. Berikut laporan trio Tuasikal dari VOA. Labu raksasa ini harus diangkat truk garpu. Dengan berat 1.000 kg, labu ini menyabet titel juara dalam Topsfield Fair, sebuah pasar raya tahunan di Massachusetts. Petani dari kota Sharon, Stephen Connolly, mengatakan bangga bisa menang tahun ini. Especially at the Topsfield Fair, it feels great. It's just something I didn't think I could do. You know, just keep trying every year and never give up. And things like this happen. Ini adalah kali keempat Stephen menang. Dia sudah pernah juara pada tahun 2000, 2010, dan 2016. Penyelenggara mengatakan dia adalah kontestan dengan kemenangan terbanyak sepanjang sejarah kontes. Labu raksasa butuh perhatian intensif selama beberapa bulan menurut Stephen. What's called rapid growth back in late June, early July, it was putting on 60 pounds every day. 55, 60 pounds every day. Like a big, hungry teenager, like I said before. It's like the Rocky Horror Picture Show. That pumpkin was saying, feed me every day. Ajang labu raksasa ini sudah berjalan selama 40 tahun. Tapi pasar raya Topsfield Fair sudah berjalan 200 tahun lebih.
Ini menjadi kebanggaan bagi negara bagian di timur laut AS itu. This is Massachusetts' original industry, right? Agriculture. And this is the oldest agricultural fair in the entire country. 206 years, Topsfield Fair. Come on down, you know, it's amazing. Pameran pertanian ini berawal pada 1820 dari sebuah pameran sapi yang digelar untuk mendukung kepentingan para petani dan peternak. You have animals that you can hold, that you can pet, that you can learn about. You have these incredible giant pumpkins. You have beautiful flower and landscape displays. You have items that have been decorated, made by school children, and it's just a great take. And it's really important that people know our history and our agricultural history, which is strong still in Massachusetts. 2 abad kemudian, Topsfield Fair menjadi ajang populer yang digemari para pecinta labu raksasa, bahkan keluarga untuk tamasya. Musim gugur di Amerika Serikat dimeriahkan dengan berbagai macam festival, mulai dari pasar raya sampai taman bermain di pertanian lokal. Semuanya semakin semarak jelang perayaan Halloween dan Thanksgiving. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Polisi beri trauma healing hingga hipnoterapi bantu pemulihan kondisi psikologis warga korban kebakaran Kalianyar. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.